Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Diskusi Demokrasi edisi penyelesaian sengketa. Diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Nah, tema materi acara edisi penyelesaian sengketa kali ini adalah potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Nah, di sini telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Handoko Budi Nugroho STMM, Koordinator Pengawasan dan Hubar Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat Mbak Rofi. Alhamdulillah. Kemudian di samping beliau ada Bapak Edi Budi Susilo ST, Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, bagi sahabat Bawaslu, terutama kalian yang belum subscribe akun channel dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yuk segera subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Nah, tepat 3 tahun lagi, pada tahun 2024, kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilu serta pemilihan. Nah, menjelang adanya pesta demokrasi tersebut, tentunya sejumlah persiapan pastinya sudah disiapkan oleh para penyelenggara pemilu. Nah, khususnya tentang rencana kegiatan dari pemilu serta pemilihan pada tahun 2024, mungkin bisa diceritakan nih oleh para narasumber kita terkait dengan apa saja rencana-rencana kegiatan yang mana di tahun 2024 ini sudah dipersiapkan dalam rangka untuk menyongsong pemilu serta pemilihan ke depan, Pak. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Rofi. Jadi memang betul. Jadi nanti di tahun 2024 ini akan ada pemilu dan pemilihan secara serentak ya, dilaksanakan di tahun 2024. Namun demikian secara prinsip pelaksanaannya dasarnya ini tetap sama. Ya, jadi untuk pemilu itu masih pakai Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian untuk pemilihan juga masih pakai Undang-Undang 10 ya tahun 2016. Nah, jadi pada prinsipnya itu. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 10 kan sudah mengamanatkan bahwa nanti pelaksanaan pemilihan dulu ya, karena di Undang-Undang untuk yang pemilu itu tidak menyebut apapun selain tahun 2024. Nah, sedang di Undang-Undang 10 ini kan menyinggung-nyinggung mengenai bulannya, ya kan? Makanya kemarin yang pemilu serentak tahun 2020 ini kan masa jabatannya kan ada yang nggak sampai 5 tahun kan begitu, ya kan? Nah, karena apa? Menuju ke pemilu serentak, pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Nah, jadi misal nanti di akhir tahun 2024 ada pemilihan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan di tahun 2024 di bulan November, kan begitu. Nah, sedangkan untuk pemilu legislatifnya itu kapan? Nah, kan begitu. Karena apa? Semua tahapan itu dasar entry point yang pertama itu adalah hari pemungutan suara. Kemudian ditarik mundur semuanya. Ada tahapan sampai nanti seperti yang disampaikan Mbak Rofi, pencalonan tadi. Nah, sehingga apakah nanti kalau biasanya kan April ya, kalau sebelum apakah nanti jadi April ataukah seperti yang diusulkan di bulan Februari. Nah, nanti mengenai itu kan kita tunggu saja. Tapi kurang lebihnya kayaknya kan berarti di awal tahun 2024 untuk legislatif, dan sedangkan di pemilihannya di November. Kalau kecenderungannya KPU kalau kita cermati terus, ini pilihan harinya itu sepertinya selalu hari Rabu gitu ya. Nah, nanti tanggalnya 28, 27, 21 itu nanti kita ini kan. Tapi pada dasarnya semuanya mengenai berkait dengan tahapan itu adalah setelah ditetapkan hari pemungutan suara, baru kemudian bisa dijereng begitu ya untuk tahapannya. Begitu Mbak Rofi. Baiklah, berarti secara regulasi sama gitu Pak? Iya, betul. Mungkin hanya ada sedikit perubahan berkait dengan putusan MK mungkin ya, putusan MK 55 tahun 2020 mengenai verifikasi partai politik. Kalau yang sebelumnya seluruh peserta pemilu, calon peserta pemilu itu kan semua diverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Namun di keputusan MK 55 ini kan yang sudah lolos parliamentary threshold itu cukup verifikasi
administrasi. Yeah. Sedang yang belum memenuhi atau mungkin partai baru, nah itu juga harus melalui verifikasi administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi secara faktual. Oh baiklah, mungkin Pak Budi mau menambahkan? Ya, saya kira sudah cukup. Cukup. Baik, oke. Tadi telah disebutkan terkait dengan rencana-rencana kegiatan pada tahun 2024 khususnya dalam rangka untuk menyongsong tahun 2024 pemilu dan pemilihan. Okay. Baik, kemudian seperti yang kita tahu bahwa dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan pastinya butuh persiapan. Nah, salah satunya yaitu tahapan pencalonan. Nah, kita kan tahu bahwa dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pasti terdiri atas penyelenggara pemilu, kemudian peserta ataupun pemilih. Nah, terkait dengan tadi peserta. Nah, saya mau membahas tentang tahapan pencalonannya ya, mulai dari pendaftaran terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana gambaran dari pendaftaran partai politik peserta pemilu itu sendiri. Mungkin dari Bapak Edi Budi dulu. Ya, memang di dalam pemilu itu tidak terlepas dari peserta pemilu ya, peserta pemilu ya. Ya, di dalam pemilu 24 nanti saya kira tidak berbeda dengan yang disampaikan Pak Handoko tadi bahwa hampir sama di 2019. Yeah. Jadi menurut undang-undang peserta pemilu yang bisa nanti ikut berkontestan adalah yang sudah diloloskan oleh KPU lah. Partai bagaimana syaratnya untuk bisa menjadi lolos menjadi calon itu? Secara undang-undang partai itu ada 3 ketentuan yang harus dimiliki parpol menjadi peserta pemilu, yaitu partai itu punya pengurus, punya kantor yang jelas, sampai tahapan berakhir yang tidak berpindah tempat, itu milik sendiri atau perjanjian sewanya itu tetap tidak berubah-ubah. Kita langsung saja ke tahapan pencalonan. Nah, terkait dengan tahapan pencalonan tersebut, nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan pendaftaran parpol peserta pemilu itu sendiri. Mungkin Bapak Edi. Jadi menurut undang-undang memang di pemilu 2024 nanti tidak berbeda jauh dengan apa yang kita laksanakan di 2019 kemarin. Jadi karena regulasinya yang tidak berubah hampir sama, otomatis juga bisa dikatakan sama. Jadi untuk peserta pemilu, parpol peserta pemilu, syaratnya adalah peserta pemilu tersebut mempunyai pengurusan dari pusat sampai kabupaten. Jadi pusat itu dengan 100% di provinsi ada, itu berarti kita ada 35 provinsi, itu 100%, kemudian minimal ada di masing-masing provinsi itu minimal ada 75 kabupaten kota kepengurusannya, dan kemudian di kabupaten kota itu minimal ada 50% dari kecamatan yang ada di kabupaten kota itu tentang kepengurusannya. Kemudian tempat atau kantor peserta pemilu, calon peserta pemilu tadi, partai tadi, harus memiliki kantor yang berstatus jelas dan berkedudukan tetap sampai tahapan pemilu itu selesai. Jadi sampai tahapan pemilu selesai, jangan sampai nanti di tengah-tengah tahapan pemilu kantornya berpindah atau itu hanya sewa-sewanya habis, itu kan belum jelas. Kemudian yang ketiga adalah anggota. Parpol tersebut memiliki anggota yang jumlahnya sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk kabupaten kota tersebut. Kemudian itu. Baiklah, kemudian melanjutkan dari tadi tentang pendaftaran parpol peserta pemilu. Nah, Pak Handoko mungkin bisa mohon dijelaskan nih terkait dengan syarat parpolnya itu sendiri sebagai peserta pemilu itu bagaimana? Ya. Jadi yang pertama, parpol ini harus berbadan hukum dulu ya. Jadi parpol ini berbadan hukum. Kemudian ada pengurusnya yang kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi ya. Kemudian setelah itu yang prinsip pendaftaran partai politik ini adalah sentralistik. Ya, jadi partai politik tingkat pusat, atau DPP biasanya ya. DPP ini mendaftarkan ke KPU RI. Nah, jadi secara prinsip tadi apa yang disebutkan Pak Budi tadi itu sudah didaftarkan oleh DPP. Jadi mulai dari kepengurusan ya, dari tingkat pusat
di mana di tingkat pusat ini harus ada terpenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%. 30%. Ya kan? Pengurusnya harus Yeah. ada perempuan 30%. Yeah. Kemudian pengurus yang lain di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga sama. Yeah. Ya, jadi diserahkan juga ke KPU RI dalam hal ini ya. Jadi semuanya tersentralistik di KPU RI begitu. Yeah. Jadi dokumen-dokumen secara keseluruhan nanti diserahkan oleh DPP kepada KPU RI. Nah, khusus untuk keanggotaan, ya tadi selain ada pengurus, kemudian kantor, dan juga ada keanggotaan. Nah, ini nanti untuk keanggotaan, khusus untuk keanggotaan ini disampaikan ke di tingkat kabupaten, jadi di tingkat KPU kabupaten. Nanti lain-lainnya dan pendaftaran ini sifatnya karena sifatnya sentralistik, ini ada bantu namanya Sipol kalau tidak keliru di KPU. Ya, jadi semuanya melalui situ. Nah, jadi kepengurusan dan nanti di-download dari situ. Jadi partai politik itu menyerahkan dokumennya, nanti bisa dilihat semua di situ begitu. Kemudian nanti proses tahapan selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi administrasi yang kemudian dilanjutkan oleh administrasi verifikasi faktual. Begitu Mbak David. Baiklah, jadi dalam pelaksanaan dari pendaftaran itu sendiri, barangkali karena kita membahas tentang potensi sengketa ya Pak. Iya, betul. Nah, mungkin potensi sengketa apa yang bisa saja muncul dalam proses pendaftaran itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Budi dulu ya mengenai sengketanya ini. Prinsipnya di sengketa itu kalau antara peserta dengan penyelenggara, prinsip sengketa itu adalah semua SK dan berita acara yang diterbitkan oleh KPU itu berpotensi bisa menjadi sengketa atau diajukan permohonan sengketa oleh peserta pemilu. Apabila peserta pemilu itu merasa berita acara secara keputusan tidak sesuai atau merugikan secara langsung bagi peserta pemilu tersebut. Jadi sengketa itu prinsipnya objeknya adalah keputusan KPU atau berita acara KPU. Jadi ketika nanti proses pendaftaran calon itu yang bisa menjadi potensi sengketa adalah ketika nanti berita acara atau SK KPU yang mendiskualifikasikan calon peserta itu. Jadi ya sehingga peserta pemilu itu tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Kira-kira begitu. Mungkin mau menambahkan? Ya bisa, jadi karena secara prinsip kan tadi sudah disampaikan ada mengenai kepengurusan. Yang menjadi masalah kadang-kadang kan prinsipnya tadi sentralistik ya, jadi di-download dari Sipol. Nah ternyata dalam perjalanannya itu ada perubahan pengurus. Ya, tapi di Sipol belum berubah. Nah, misalnya kan begitu, itu ada permasalahan-permasalahan di internal, mungkin bisa dengan di internal atau yang lainnya. Yang pertama itu. Kemudian mengenai keterwakilan perempuan. Kalau ini kan di tingkat pusat yang wajib, kalau di provinsi dan kabupaten kota ini memperhatikan. Ya, jadi kalau terpenuhi, ya, alhamdulillah. Kalau tidak, ini juga tidak apa-apa. Hanya disampaikan kenapa kok tidak. Tidak bisa dipenuhi 30%-nya. Nah, kemudian yang paling rumit itu kan tentang keanggotaan. Nah, misalnya begitu. Jadi kadang-kadang anggota itu dalam tadi memenuhi 1/1000 atau 1000 tadi, ya partai politik ini banyak ada kemungkinan ganda begitu ya. Jadi misalnya Pak Budi ini pengurus partai Bawaslu begitu ya misalkan ya ini. Jadi beliau sebagai pengurus dan itu kan oleh pengurus yang bersama sekaligus sebagai anggota, namanya tercantum juga sebagai anggota partai Bawaslu. Namun demikian ternyata Pak Budi yang pengurus ini juga didaftarkan oleh KPU, partai KPU sebagai anggota partai KPU. Nah kemudian terdeteksi ini. Jenengku kok dicantumkan di sana. Nah mungkin Pak Budi ini partai Bawaslu ini merasa dirugikan oleh partai kami kurang Jito loh misalnya Mbak Rofi. Jadi misalnya satu Pak Budi ini nggak dimasukkan di partai KPU, partai Bawaslu sebenarnya lolos ini. Nah, tapi karena kan jelas dia posisinya sebagai pengurus, sebagai sekretaris misalnya ya kan, DPC saja, tapi namanya sebagai anggota di partai
KPU tinggal satu aja, kurang satu, sehingga Iya. dia harus melakukan perbaikan atau bagaimana, dan merasa dirugikan. Nah, ini mungkin juga bisa nggak ini Pak Budi untuk dilakukan karena dirugikan ya oleh partai yang lain. Jadi ini kan antar calon peserta begitu ya. Secara prinsip sengketa peserta dan penyelenggara adalah objeknya berita acara dan SK tadi. Iya. Selama tidak ada SK atau berita acara dari KPU yang tadi menggugurkan atau mendiskualifikasikan karena kegandaan anggota tadi, saya kira itu tidak bisa disengketakan antara peserta dengan penyelenggara, dengan KPU dalam hal ini. Tetapi hal itu bisa masuk dalam sengketa antar peserta. Iya, betul. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta berbeda dengan penyelenggara mungkin ya. Jadi antar peserta itu banyak ke mediasi. Jadi di tahapan mediasi dan di prosesnya adalah proses penyelesaian sengketa cepat. Jadi adjudikasinya mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat juga, karena itu hasilnya sangat berpengaruh di saat itu juga. Iya. Nah, itu jadi untuk hari ini sengketa mekanismenya adalah peserta dengan peserta. Ya. Dan lagi yang perlu diingat ya Mbak Revi, bahwa mengenai ending dari calon peserta ini, partai politik calon peserta pemilu ini kan endingnya nanti ditetapkan sebagai peserta. Ya, bisa saja memang di Kabupaten Karanganyar ini partainya lolos begitu ya. Tapi kan ini akumulasi, karena seperti yang disampaikan Pak Budi tadi ada 75% kabupaten kota di setiap provinsi kan begitu. Nah, itu juga harus lolos juga. Nah, bisa saja ketika di Kabupaten Karanganyar ini lolos, tapi ketika ditetapkan di tingkat nasional itu tidak lolos, berarti kan partai ini juga nggak bisa ikut nggak bisa ngajukan caleg gitu, karena tidak bisa sebagai peserta. Nah, kan sifatnya kan ini nasional. Nah, atau mungkin juga di Karanganyar ini nggak lolos, tapi secara nasional dinyatakan lolos, sehingga bisa sebagai peserta pemilu bisa mengirimkan nantinya calegnya kan begitu. Jadi memang peserta pemilu itu tingkatannya nasional. Bisa jadi keterpenuhan 75% itu mungkin dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu tidak semuanya bisa memenuhi ketentuan lolos semua. Tidak semua. Tetapi cuma 75% yang diharapkan sih ketentuannya. Nah, yang tidak lolos bukan berarti di tingkat kabupaten dalam verifikasi tadi tidak berarti dia tidak bisa mengikuti verifikasi peserta pemilu. Tetapi bagi yang lolos belum tentu dia bisa mengikuti juga, karena harus didukung oleh yang lainnya juga untuk bisa keterpenuhan 75% di tingkat kabupaten di masing-masing provinsi tadi. Baiklah. Gitu Mas Anton. Iya, dengan pusat. Jadi banyak ya potensi sengketa yang mungkin saja timbul dalam itu baru pendaftaran ya Pak. Ya, ini baru bicara mengenai pendaftaran. partainya aja. Partainya. Padahal peserta pemilu itu bukan hanya partai nanti, masih ada. Betul. Baiklah, tadi mungkin langsung ke verifikasi ya. Kita langsung ke verifikasi partai politiknya, calon pesertanya itu, terutama untuk parpol baru nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak bagaimana? Jadi tadi setelah proses tahapan pendaftaran tadi, KPU akan memeriksa administrasinya, dokumen-dokumennya. Tetapi menurut tadi sampaikan Pak Handoko bahwa putusan MK nomor 55 tahun 2020 bahwa untuk verifikasi tidak sama dengan yang di tahun 2019. Kalau di tahun 2019 semua perlakuannya sama, verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Di sini bagi partai yang sudah lolos parliamentary threshold di Senayan, menurut pusat MK tadi tidak dilakukan verifikasi faktual, hanya cukup administrasi saja. Nah, verifikasi faktual dilakukan pada partai baru atau partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Gitu. Oh baiklah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan verifikasi, mungkin Bapak Handoko. Ya, jadi kalau verifikasi administrasi itu kan dokumen ya, jadi yang diverifikasi itu cukup dokumennya saja, misalnya mengenai kepengurusan itu ada 30%
perempuannya sudah masuk begitu ya. Kemudian dokumennya kantor, oh kantornya itu berada di jalan ini, kampung ini, desa atau kelurahan ini kan begitu. Nah kemudian ada juga keterangan mengenai apakah itu milik sendiri, apakah sewa dan seterusnya. Itu administrasi itu seperti itu, termasuk keanggotaan begitu kan. Daftar nama itu kan itu administrasi. Nah, setelah administrasi sudah clear begitu, nah tadi seperti yang disampaikan Pak Budi, kemudian kalau sudah clear bagi yang sudah lolos parliamentary threshold selesai. Tapi untuk partai baru, nah ini kan perlu dilakukan faktual. Misalnya pengurusnya ini ketua, sekretaris, bendara gitu kan, nah dicocokkan dulu. Oh mana kan begitu, didatangi kantornya kelengkapannya seperti apa, dokumennya sewa menyewa atau mungkin milik sendiri, ini kan begitu. Termasuk di dalamnya mengenai keanggotaan. Untuk yang tadi 1000 atau 1/1000 tadi. Nah, jadi ada daftar nama setelah clear, nggak ada yang ganda kan. Kalau ada yang ganda itu masih administrasinya perlu diperbaiki atau mungkin sudah cukup atau enggak. Kalau enggak kan kalau sudah cukup kan sudah oke. Kalau kan yang itu ganda-ganda masih dikeluarkan dulu kan. Nah, jadi setelah ada betul-betul bersih, ada 1/1000 atau 1000 tadi yang dibutuhkan, nah kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, apakah faktualnya ini semuanya dicek, ya kan? Nah, nanti diikuti karena itu diatur di peraturan KPU ya. Nanti di KPU apakah kebijakannya masih sama seperti dahulu atau mungkin berubah dan seterusnya, nanti disesuaikan dengan bunyi-bunyian regulasi yang ada. Kalau di tahun 2019 mulai sampling ya. Iya. Ya, jadi tidak semua 1000 anggota per kabupaten di faktual semua, tapi hanya diambil sampling aja. Oh, sampling aja. Iya. Karena banyak juga. Baiklah, tadi telah dijelaskan panjang lebar, ini baru pendaftaran sampai ke verifikasi ya Pak ya. Belum yang lain ini ya, nanti. Kan setelah tadi disampaikan kan diakumulasi begitu, lolos gitu seluruh provinsi lolos, berarti kan nasional dinyatakan lolos. Nah, ini ditetapkan sebagai partai peserta pemilu. Baru kemudian masuk tahapan pencalonan berikutnya adalah pencalekan. Nah, kalau pencalekan ini kan orang per orang lagi ya kan, jadi partai ini calegnya siapa saja. Nah, ini kan ada juga mengenai syarat untuk menjadi calon legislatif. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh dan seterusnya. Itu tadi sedikit bocoran sebenarnya untuk apa yang kita bahas pada selanjutnya, akan tetapi kita break dulu sebentar. Nah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali lagi di acara Diksi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Nah, kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih, ada bocoran tadi Pak Handoko terkait dengan pencalonan ya Pak, pencalonan. Nah, saya masuk ke pencalonan anggota legislatif. Nah, mungkin Pak Edi Budi bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana dengan pencalonan anggota legislatif itu tersendiri. Mohon dijelaskan terkait dengan syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya, ada beberapa syarat untuk seseorang bisa menjadi calon anggota legislatif ya. Yeah. Tentu saja beberapa syarat itu tidak kita sebutkan semua, sebagian saja yang penting. Yang jelas adalah warga negara Indonesia yang pertama, warga negara Indonesia dan tinggal di wilayah NKRI. Kemudian yang selanjutnya adalah berusia 21 tahun minimal sekurang-kurangnya pada saat nanti ditetapkan menjadi dalam calon tetap. Kita sudah minimal 21 tahun. Kemudian dia sanggup mengundurkan diri dari kepala daerah atau kepala di BUMN, BUMD, di kepolisian, ASN jika dia mau mencalonkan sebagai anggota legislatif. Jadi sekurang-kurangnya surat pengunduran itu diserahkan minimal 1 hari sebelum penetapan DJT. Ya, itu. Kemudian dan surat pengunduran diri itu tidak bisa ditarik. Kemudian ketika dia tidak menjadi DJT, dia masih menjadi ASN lagi, nggak bisa. Karena surat pengunduran diri itu tidak bisa ditarik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berjiwa Pancasila ya, Pak? Ya, berjiwa Pancasila, kemudian bercakap berbahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang juga dia hanya bisa mencalonkan di satu dapil atau di satu tingkatan. Kalau di DPRD saja tidak boleh mencalonkan diri di DPRD, DPR provinsi atau DPR RI. Jadi salah satu, hanya boleh di salah satu lembaga, salah satu dapil, dan dari satu partai. Ya, tidak boleh juga dari beberapa partai nama itu muncul, tidak bisa. Ya, itu salah satu syaratnya. Kemudian ada syarat pencalonannya yang tidak disampaikan oleh dari partai, nanti itu kalau dari diri pribadi seorang calon dari partai. Kemudian ada syarat dari pencalonannya, jadi partai mengusulkan nama-nama tadi mendaftarkan ke KPU dengan mengatur komposisi, ada keterwakilan 30% perempuan juga. Jadi dengan cara bahwa setiap tiga calon caleg tadi ada satu nama perempuan. Jadi 1, 2, 3 salah satunya perempuan, 4, 5, 6 itu dari masing-masing 3 itu harus ada perempuannya. Gitu. Baik, tadi telah disampaikan tentang persyaratannya dari pencalonan anggota legislatif. Nah, bagaimana dengan DPD? Mungkin Bapak Handoko mau menjelaskan. Ya, pada prinsipnya setelah partai politik ini menyampaikan calonnya begitu ya, nama-nama calonnya kepada KPU beserta dengan kelengkapannya, kan kemudian diumumkan dalam daftar calon sementara untuk nanti bisa dicermati oleh masyarakat ya. Dari KPU kan menunggu masukan. Karena juga mungkin kan secara personal anak keterbatasan nggak bisa semuanya, ini ibaratnya kan tracking begitu ya. Oh, si A ini ternyata menurut informasi nggak lulus ini sekolahnya, dari minimal kan SMA misalnya. Jadi ternyata dari informasi masyarakat ada masukan bahwa calon nomor sekian dari partai ini itu diindikasikan nggak lulus SMA begitu ya, nggak lulus SMA begitu. Jadi kan nah, kemudian nanti akan ditindaklanjuti begitu ya, diklarifikasi, kemudian dicek kebenarannya, kan itu untuk diumumkan, itu untuk dicermati, untuk dibuka masukan dan tanggapan dari seluruh masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau memang oke, ya berarti nanti bisa ditetapkan menjadi
DJT, gitu kan. Termasuk tadi habis bilang Pak Budi berkait dengan keterwakilan perempuan itu ada zipper ini wajib. Jadi setiap satu 2 3 itu harus ada satu perempuan. Nggak bisa 30%-nya 1 2 3 laki-laki, 4 5-nya perempuan misalnya. Jadi tapi harus 1 2 3 ini harus ada perempuannya satu minimal kan begitu. Bagaimana dengan DPD tadi Pak? Apakah juga ada? Sebelum ke DPD ya tadi disampaikan tadi memang benar ketika syarat tadi sudah lengkap di KPU menetapkan DCS tadi, masuk tahapan DCS. Nah, di dalam DCS tadi diumumkan, diumumkannya itu di media elektronik dan media cetak selama minimal 5 hari. 5 hari ya. Nah, kemudian ada waktu untuk masyarakat memberikan tanggapan. Ini juga ada waktunya juga untuk memberikan tanggapan itu. Jadi tanggapan masyarakat itu, tanggapan atau masukan masyarakat itu adalah 10 hari setelah DCS diumumkan. Nah, ketika nanti ada masukan atau tanggapan masyarakat kira-kira yang bisa mengubah atau menggugurkan DCS menjadi syaratnya tidak terpenuhi nanti menjadi DJT, KPU ketika ada masukan juga bisa mengklarifikasi ke calon, klarifikasi, memberikan jawaban ke partai politik. Nanti bila memang masukan itu benar, berarti KPU akan menerbitkan surat pada parpol tempat caleg tadi untuk bisa melakukan penggantian. Bisa diganti, jadi DCS ini masih ada peluang diganti ketika ada hal-hal tersebut, mungkin meninggal dunia atau tanggungan masyarakat juga bisa mengundurkan diri. Itu tadi. Jadi tahapannya seperti itu. Dan untuk mengganti pun tahapan dari parpol itu ada batas waktunya juga. 7 hari setelah parpol itu menerima surat dari KPU tentang pemberitahuan harus diganti tadi. Gitu. Jadi dalam pelaksanaan dari penetapan DCS menjadi DJT, nah itu sendiri potensi-potensi sengketanya juga ada nggak? Ada. Bisa apa saja Pak? Ya ketika tadi kan ada parpol yang merasa dirugikan ketika nanti ada salah satu calegnya didiskualifikasi dengan alasan yang tidak bisa diterima atau menurut partai politik tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh KPU. Jadi partai bisa peserta pemilu bisa mengajukan permohonan sengketa pada Bawaslu. Seperti yang terjadi kemarin di beberapa kabupaten ketika ada beberapa caleg yang dicoret karena ada beberapa diduga ada beberapa laporan dari masyarakat dan itu bisa diselesaikan atau difasilitasi melalui permohonan sengketa di Bawaslu. Bawaslu ya, berarti Bawaslu juga melayani apabila ada permohonan sengketa terkait hal tersebut. Bagaimana Pak Handoko mungkin ada? Saya kira sudah jelas. Sangat jelas sekali Pak. Baiklah, mungkin sudah cukup banyak tadi pengetahuan yang kita dapatkan baik dari pendaftaran itu sendiri, kemudian tentang verifikasi, kemudian tentang pencalonannya itu sendiri, baik anggota legislatif seperti itu. Nah, tentunya semoga DPT-nya kemudian tadi DPT. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi Pak dalam rangka untuk melengkapi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tadi kan disinggung tentang DPD yang kita belum bahas ya DPD. Jadi di DPD memang karena DPD itu berbeda dengan yang caleg yang dibawa yang diusulkan oleh parpol tadi. DPD itu dapilnya provinsi. Jadi di DPD itu provinsi dan kuotanya itu satu provinsi ada 4 DPD yang nanti mewakili provinsi itu yang duduk di Senayan. Kemudian syarat apa yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin mencalonkan menjadi DPD. Jadi untuk DPD karena ini kita bicaranya di Jawa Tengah, dapilnya provinsi, penduduk di Jawa Tengah yang sudah lebih dari 27 juta ini, DPD itu mempunyai syarat minimal dukungan 5.000 orang. 5.000 orang itu dibuktikan dengan fotokopi KTP. Ya,
ektp, nanti juga akan diverifikasi oleh KPU juga. Dan 5.000 dukungan tadi secara sebaran juga harus minimal ada di 50% kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah ada 35 kabupaten, mungkin minimal ada 18 kabupaten sebarannya minimal. Lebih banyak lebih baik. Gitu. Jadi untuk DPD seperti itu. Oh, baiklah. Ada tambahan lagi? Oke, cukup ini. Baiklah, sekian tadi ilmu maupun pengetahuan yang kita dapatkan pada diksi edisi kali ini, yaitu membahas tentang potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Dan banyak sekali ya Pak ya potensi-potensi sengketa tersebut. Ya, saya kira itu tadi kan dijelaskan ya mengenai pemilu ya, ada partai politik dan DPD. Nah, tadi kan juga ada pendaftaran untuk pemilihan ya, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Yang kurang lebihnya sebenarnya juga sama ya. Jadi entry point-nya itu untuk maju sebagai calon atau bakal calon kepala daerah ini melalui dua jalur kan? Melalui partai politik atau melalui jalur perseorangan kan begitu. Jadi ini dari entry-nya. Kalau berkait dengan melalui partai politik kan ini juga ada syaratnya ya. Minimal 20% dari jumlah kursi atau 25% dari suara sah yang memperoleh kursi gitu kan. Nah, jadi mau pakai kursi kudu oleh kursi gitu. Kalau 20% kan kalau nggak dapat kursi nggak bisa bergabung begitu karena syaratnya kan harus yang mempunyai kursi. Nah, makanya kan itu. Jadi kalau melalui partai politik itu syaratnya syarat minimal begitu ya. Kalau di Karanganyar ini kan jumlah kursinya 45, berarti kan dia minimal harus berapa ya? 9 ya, 9 kursi kan begitu. Nah, kemudian yang lainnya itu ada jalur perseorangan. Nah, perseorangan ini mirip-mirip dengan DPD tadi. Dia harus ada dukungan minimal gitu yang dibuktikan dengan tadi KTP mirip persis lah kurang lebih. Mirip jadi persis dengan DPD tadi. Jadi harus didukung dengan dukungan dari masyarakat minimal ya, karena di Kabupaten Karanganyar ini jumlah penduduknya lebih dari 500, kurang dari 1 juta, tapi nanti besok 2024 kan juga mungkin juga sudah lebih dari 1 juta atau belum ya, nanti dilihat dari jumlah penduduk maupun DPT yang sebelumnya ya kan. Nah, begitu. Nah, jadi kalau di kita itu sementara ini kan 7,5 gitu kalau dilaksanakan ya, kalau dengan kondisi yang ada. Tapi kalau nanti lebih dari 1 juta begitu kan berapa 6,5% ya, gitu. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Udah cukup terus sekali. Pak Anda pun sama? Ya, kemudian kan selalu ada potensi sengketa ya ketika proses di pendaftaran kepala daerah ini, ya kan? Apa kira-kira yang mungkin? Karena kan pada prinsip jika sudah diatur, ini kan nggak bisa disengketakan, ya harus sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, yang belum diatur misalnya, ini kan ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi begitu ya, kira-kira ketika ada potensi, kan sekarang ini dibolehkan adanya calon tunggal, tapi sebelum calon tunggal itu terjadi, ini kan diberi kesempatan ya untuk agar tidak calon tunggal. Misalnya masih ada sisa partai politik yang cukup untuk mengusung, itu masih diberi kesempatan. Tapi kalau sudah habis tinggal 1 tapi nggak memenuhi misalnya begitu, ada kemungkinan perpanjangan pendaftaran dengan mengubah komposisi partai politik yang mendukung calon yang sudah mendaftar sebelumnya. Nah, ini kan aturannya hanya seperti itu. Nah, tapi kan untuk prosesnya seperti apa? Kan tidak diatur lebih rinci begitu ya. Jadi misalnya Pak Budi ini sudah diusung oleh seluruh partai, dari 10 partai itu sudah 9 partai yang mengusung beliau. Tersisa hanya 1 partai dan itu untuk membuka lagi nggak cukup. Ya, sehingga
ada dari partai yang ada ini dimungkinkan secara ketentuan itu untuk mengubah komposisinya. Nah, ketika mengubah komposisi ini diskusi saja ya, prakteknya kita nggak tahu ya. Misalkan kemudian ternyata beberapa partai ini kemudian meninggalkan Pak Budi untuk mengusung yang lainnya, sehingga malah Pak Budi kehabisan begitu. Nah, kan itu juga ada potensial. Itu rumit sekali nih. Jadi di proses yang seperti itu kemudian Pak Budi merasa dirugikan karena sudah mendaftar, sudah diterima, ya kan? Kemudian dengan ketika dibuka keran untuk perpanjangan, pasukannya meletre. Pindah ya Pak ya. Kemudian pindah. Nah ini kan Pak Budi dirugikan dengan KPU membuka perpanjangan, malah saya nggak bisa. Nah ini bisa disengketakan nggak ini Pak Budi? Prinsip dari sengketa adalah ketika ada berita acara atau itu, ketika memang itu ada SK perpanjangan yang itu dianggap merugikan peserta pemilu, dan yang mengajukan sengketa adalah peserta pemilu. Tapi perlu kita ingat kembali bahwa proses pengajuan atau hak pengajuan sengketa itu adalah waktunya adalah 3 hari setelah SK atau berita acara itu diberikan. Selama itu masih terpenuhi syarat formal dan materialnya ada, kewajiban Bawaslu untuk menerima sengketa tersebut, permohonan sengketa tersebut. Nah, dari permohonan itu nanti Bawaslu akan mengkaji untuk bisa meregister atau tidak melalui kajian dan pleno di Bawaslu. Saya kira prinsipnya itu aja, Pak. Jadi misalnya apa ya dianalogikan gitu, masuk halaman itu gerbangnya terbuka ya. Ya, terbuka. Nah, Kita prinsipnya setelah terima proses semua. dirembuk di Bawaslu, apakah dipersilahkan masuk atau hanya cukup di halaman yang kemudian harus pindah tempat begitu ya? Selama ada objek, ada subjek, dan ada yang disengketakan tadi, ada kerugian langsung tadi, Bawaslu harus menerima. Gitu. Ya. Ini diskusi ya, Pak ya. Kompleks sekali. Barangkali ada yang mau disampaikan? Yes, kita itu beberapa potensi sengketa di yang mungkin muncul di tahapan pencalonan adalah seperti itu, adalah ketika nanti ada peserta-peserta pemilu yang tidak bisa ikut karena ikut ke tahapan selanjutnya karena ada SK dari atau berita acara di KPU yang mendiskualifikasi dari salah satu calon. Itu potensinya di situ, potensi terbesarnya di situ ya. Baiklah, tadi sudah disampaikan nih potensi sengketa yang mungkin saja muncul dalam tahapan pencalonan, dan bahkan ada diskusinya tadi ya, dan itu lebih luas seperti itu. Ini cukup ya. Baiklah, sekian tadi diksi pada kesempatan kali ini yang mana membahas tentang potensi sengketa pada tahap pencalonan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Handoko serta Bapak Edi Budi yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Saya Raffi Rasyidah undur diri. Sampai jumpa di acara diksi berikutnya. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.